Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai mulai tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Kita mungkin sudah bertahun-tahun mengikuti perayaan Ekaristi. Hari ini kita sudah memasuki Pekan Suci dan ditandai dengan Hari Raya Minggu Palma. Sebenarnya kita tahu nggak sih apa itu Minggu Palma? Minggu Palma adalah minggu yang diperingati sebagai pembuka sebelum memasuki Pekan Suci perayaan Paskah. Perayaan ini merujuk pada 4 Injil, yaitu Markus 11 ayat 1 sampai 11, Matius 21 ayat 1 sampai 11, Lukas 19 ayat 28 sampai 44, dan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita tahu bahwa kita juga akan mempelajari, kita akan memahami bersama daun palma itu sebenarnya melambangkan apa. Mungkin banyak yang bertanya dalam hati kita sebagai umat Katolik. Daun palma merupakan simbol dari kehidupan, harapan, dan juga berkat. Daun palma dalam perayaan Minggu Palma akan diberkati oleh imam, kemudian dapat dibawa pulang. Nah, untuk itu kita juga harus tahu bahwa Minggu Palma itu sebenarnya identik dengan baju warna apa? Warna liturgi Minggu Palma adalah merah. Warna merah tersebut biasanya dikenakan pada busana liturgi imam ketika memimpin misa. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita tahu bahwa Minggu Palma ini begitu istimewa sebab merupakan peringatan masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem sebelum Ia mati dan bangkit lagi dari kematiannya. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut sebagai pembuka Pekan Suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Adapun daun palma yang identik dengan minggu ini disimbolkan sebagai lambang kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Untuk itu marilah kita pahami bersama makna Minggu Palma dalam kepercayaan Katolik.
Yang pertama adalah kesucian bersorak-sorai untuk rumah Allah. Kesucian bersorak-sorai untuk rumah Allah pada Minggu Palma memiliki makna kesucian bersorak-sorai untuk Allah. Sebab Yerusalem adalah kota yang suci. Orang yang telah menerima Yesus harusnya bersukacita, menantikan serta menyambut kedatangannya. Yang kedua, menyambut Yesus. Perayaan Minggu Palma, jemaat yang berada di gereja akan dibagikan daun palem. Di dalam gereja juga penuh akan dekorasi bernuansa palem. Hak tersebut menandakan bahwa jemaat hadir menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. Daun palma yang dibagikan juga akan dibakar untuk dipakai pada perayaan Rabu Abu di tahun berikutnya. Makna yang ketiga adalah mengawali ibadah. Makna berikutnya adalah keikutsertaan jemaat, juga ditandai dengan ikut melambaikan daun palem, sembari menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Biasanya prosesi ini dimulai di awal ibadah. Untuk makna yang keempat adalah simbol kemenangan. Penggunaan daun palem pada simbol perayaan Minggu Palma bukan tanpa sebab, melainkan ada makna di baliknya. Pada zaman Romawi, daun palma adalah simbol kemenangan martir. Maka dari itu, daun ini memberi makna Minggu Palma bahwa Yesus menang atas maut. Makna yang kelima adalah suasana baru. Pada Minggu Palma, warna yang sering digunakan adalah warna hijau. Warna ini identik dengan musim semi, sama halnya musim sepi yang menggantikan musim dingin. Yesus datang memberikan keselamatan, suasana baru, dan sukacita untuk menggantikan dosa dan duka. Makna Minggu Palma yang keenam adalah membawa perdamaian. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menggunakan keledai, hewan yang dianggap sebagai lambang perdamaian. Maknanya bahwa pada Minggu Palma Yesus datang membawa perdamaian bagi seluruh dunia. Jika keledai dianggap simbol perdamaian, maka kuda menjadi simbol peperangan. Makna yang ketujuh adalah mengingat kesengsaraan Yesus. Minggu Palma tidak hanya memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem saja, akan tetapi juga mengingatkan akan kesengsaraan Yesus. Para jemaat akan diingatkan bahwa setelah dielulukan ada proses sengsara yang Yesus lewati, sehingga pekan suci juga disandingkan dengan minggu sengsara. Makna Minggu Palma yang ke-8 adalah berhasil melewati maut. Pada perayaan Minggu Palma adalah teks bacaan Alkitab yang dipilih, yakni tentang kisah sengsara Yesus. Pembacaan ini sama dengan pembacaan yang dibaca pada Jumat Agung, tetapi memberikan makna yang berbeda, di mana Minggu Palma yang didapatkan bukan kemenangan, melainkan bagaimana dia berhasil melewati maut. Demikianlah saudaraku seiman, makna dari Minggu Palma. Semoga kita semua sebagai umat Katolik siap untuk memasuki pekan suci, sehingga sungguh-sungguh siap untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang beriman Katolik. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu sampai hari ini. Semoga di awal pekan suci ini kami sungguh-sungguh menyiapkan akan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami semua semakin dikuatkan untuk bisa memasuki pekan suci dengan penuh sukacita. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.